Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tri Sri Nur Asih, SSI MSI, dan teman-teman reguler A1. Pada kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sinta Permatasari, Nurul Alfiah, dan Maharani Anissa akan memaparkan materi tentang relasi rekursif dan relasi rekursif non-homogen. Nah, pada pemaparan ini kita akan memiliki 3 pembahasan. Yang pertama adalah introduction, yang kedua tentang aplikasi relasi rekursif, yang ketiga itu tentang pemecahan dari relasi rekursif linier. Nah, yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Sinta Permatasari. Langsung saja kita ke poin pertama, itu introduction. Nah, di pendahuluan ini seperti halnya banyak permasalahan counting yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan metode yang telah kita bahas pada bab sebelumnya. Salah satu contohnya, jika ada pertanyaan berapa banyak bit string dengan panjang n yang tidak memuat 2 nol berurutan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita misalkan AN adalah banyaknya string dengan panjang n yang tidak memuat 2 nol yang berurutan. Permasalahan ini dapat ditunjukkan oleh barisan AN yang memenuhi relasi rekurensi AN plus 1 sama dengan AN ditambah AN min 1 dan syarat awal A1 sama dengan 2 dan A2 sama dengan 3. Relasi rekurensi dan syarat awal ini yang akan nantinya menentukan suatu barisan AN. Lebih jauh lagi, suatu rumus yang eksplisit juga dapat ditentukan dari persamaan yang berhubungan dengan suku-suku barisan. Nah, dalam materi inilah yang akan kita bahas suatu teknik yang sama nantinya akan dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan dari counting. Nah, kita akan masuk ke yang 8.1, itu membahas tentang aplikasi relasi rekurensi. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita akan membahas sebenarnya apa sih relasi rekurensi itu. Nah, dalam pembahasan barisan, ada kalanya rumus barisan suku ke n tidak dinyatakan secara eksplisit, melainkan nilainya bergantung pada suku-suku sebelumnya. Nah, dengan ide ini hampir serupa. Dalam materi ini kita akan membahas fungsi dari AN yang seperti biasanya juga dituliskan dengan AN untuk n elemen bilangan bulat positif, di mana AN ini bergantung pada nilai suku-suku sebelumnya. Artinya AN-1, AN-2 sampai dengan A1 dan A0. Nah, relasi demikian disebut dengan relasi rekurensi. Nah, suatu relasi rekurensi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah persamaan untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya, yaitu AN-1, AN-2, sampai A1 dan A0. Suatu barisan disebut sebuah solusi dari sebuah relasi rekurensi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekurensinya. Nah, dalam materi ini kita akan menunjukkan bagaimana relasi rekurensi digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari counting. Sebagai contoh, misalkan banyaknya bakteri dalam sebuah koloni berkembang biak berlipat 2 kali setiap jamnya. Jika pertama kali dalam koloni terdapat 5 bakteri, berapa banyak jumlah bakteri dalam n jam? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita misalkan AN adalah banyaknya bakteri pada n jam terakhir, karena bakteri akan berkembang biak 2 kali lipat setiap jamnya.
Maka relasinya kita dapat rumuskan AN sama dengan 2AN-1. Itu adalah merupakan relasi yang memenuhi permasalahan ini, dengan N adalah bilangan bulat non-negatif. Relasi rekurensi ini dengan kondisi awal itu adalah A0 sama dengan 5. Secara unik, menentukan nilai AN untuk semua bilangan bulat non-negatif N, kita dapat menemukan rumus AN secara eksplisit, yaitu AN sama dengan 5 kali 2 pangkat N untuk semua bilangan bulat non-negatif N. Beberapa permasalahan counting yang tidak dapat diselesaikan menggunakan teknik seperti itu, kita telah membahasnya pada bagian aturan dasar menghitung. Dapat kita selesaikan dengan menemukan relasi rekurensinya, seperti yang baru saja kita lakukan dalam masalah perkembangbiakan bakteri. Nah, pada pembahasan ini akan diulas bagaimana memodelkan permasalahan dari counting dengan menggunakan pemodelan yang ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemodelan dari relasi rekurensi. Dalam bagian ini, kita mulai membahasnya dengan beberapa contoh sebagai berikut. Contoh yang pertama, kelinci dan bilangan Fibonacci. Dalam permasalahan ini, pertama kalinya diperkenalkan oleh Leonardo Pisano, yang juga dikenal dengan Fibonacci, pada abad ke-13 dalam bukunya Liber Abaci. Misalkan, sepasang kelinci muda dengan beda kelamin diletakkan dalam sebuah pulau. Nah, sepasang kelinci tersebut tidak berkembang biak sampai berumur 2 bulan. Setelah umur 2 bulan, setiap bulan masing-masing dari kelinci akan melahirkan sepasang kelinci. Kita temukanlah sebuah relasi rekurensi untuk menyatakan banyaknya pasangan kelinci dalam pulau setelah N bulan dengan mengasumsikan bahwa tidak ada kelinci yang pernah mati. Nah, penyelesaiannya, misalkan banyaknya pasangan kelinci dalam pulau setelah N bulan dinotasikan dengan Fn. Kita akan menunjukkan bahwa Fn dengan N1, 2, 3 adalah suku-suku pada barisan Fibonacci. Populasi kelinci dapat dimodelkan dengan menggunakan relasi rekurensi. Pada akhir bulan pertama, banyaknya pasangan kelinci dalam pulau adalah F1 sama dengan 1. Karena pasangan kelinci ini tidak berkembang biak selama 2 bulan, maka F2 sama dengan 1. Untuk menemukan banyaknya pasangan kelinci setelah N bulan, tambahkan banyaknya pasangan kelinci pada pulau pada bulan sebelumnya. Nah, dengan banyaknya pasangan kelinci yang baru lahir, yaitu Fn-2, karena masing-masing pasangan yang baru lahir ini dilahirkan dari pasangan yang sedikitnya berusia 2 bulan. Akibatnya, barisan Fn ini memenuhi rekurensi. Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn plus 2, dengan N lebih besar dari sama dengan 3. Dan syarat awal F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1. Berdasarkan relasi rekurensi dan syarat awal yang telah ditentukan dalam barisan ini, kita dapat lihat bahwa banyaknya pasangan kelinci dalam pulau setelah N bulan sama dengan bilangan Fibonacci ke N. Contoh yang kedua, menara Hanoi. Sebuah puzzle populer diperkenalkan oleh matematikawan dari Prancis pada akhir abad ke-19, Edouard Lucas, yang dinamakan Menara Hanoi. Nah, puzzle Menara Hanoi ini terdiri dari 3 tiang.
yang diletakkan di atas papan bersama dengan piringan yang ukurannya berbeda. Kondisi awal piringan ini diletakkan pada tiang pertama dalam urutan berdasarkan ukuran dengan piringan terbesar berada paling bawah. Kita bisa lihat pada gambar yang kedua. Nah, aturannya dalam menara Hanoui ini, piringan boleh dipindahkan dari tiang satu ke tiang lainnya sepanjang piringan yang lebih besar ini tidak diletakkan di atas piringan yang lebih kecil. Tujuannya dari puzzle ini adalah memindahkan semua piringan dari tiang pertama ke tiang kedua dalam urutan berdasarkan ukuran dengan syarat piringan paling besar ada di urutan paling bawah. Nah, kita bisa memindahkan pada tiang pertama ini ke tiang kedua dengan catatan piringan kecil ini tidak berada di bawah pada piringan besar. Nah, misalkan HN dinotasikan sebagai banyaknya langkah minimal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah menara Hanoui dengan N piringan. Tentukan relasi rekurensi untuk barisan HN. Penyelesaiannya, kita mulai dengan N piringan pada tiang pertama. Kita dapat memindahkan N-1 piringan dari paling atas dengan mengikuti aturan puzzle ke tiang ketiga menggunakan N-1 langkah. Kita dapat melihat pada gambar 3 sebuah ilustrasi kaki dan piringan. Nah, piringan terbesar yang berada di tiang pertama dipindahkan ke tiang kedua dengan menggunakan satu langkah. Selanjutnya, pindahkan piringan dari tiang ketiga menggunakan HN-1 langkah ke tiang kedua. Dengan meletakkan piringan-piringan di atas piringan terbesar kita letakkan sebelumnya. Sehingga dapat kita lihat bahwa HN-1 ditambah 1 dengan syarat awal H1 sama dengan 1 karena satu piringan dapat kita pindahkan ke tiang pertama ke tiang kedua dalam satu langkah. Nah, ini sebuah ilustrasinya. Kita akan memindahkan dari tiang pertama ke tiang kedua, dari tiang kedua kita pindah ke tiang ketiga. Nah, kita dapat menggunakan pendekatan iterasi untuk menyelesaikan relasi rekurensi tersebut. Di sini terdapat langkah-langkahnya dari 2HN-1 ditambah 1, 2 kali 2HN-2 ditambah 1 ditambah 1, 2 pangkat 2HN-3 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 3 HN-3 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 tambah 1 sampai HN-1 H1 ditambah 2N-2 2N-3 tambah sampai 2 tambah 1 sehingga kita dapatkan hasil 2N kurang dari 1. Nah, ini merupakan relasi rekurensinya. Contoh yang ketiga, temukan relasi rekurensi yang diberikan dengan syarat awal untuk menentukan banyaknya bit string dengan panjang N yang tidak memuat substring 0 berurutan. Ini seperti contoh soal yang pertama kita misalkan tadi. Berapa banyak bit string dengan kriteria ini jika N-nya adalah 5? Penyelesaiannya, kita misalkan AN menotasikan banyaknya bit string dengan panjang N yang tidak memiliki substring 2 0 berurutan. Untuk membangun relasi rekurensi dari AN, perlu diingat kembali bahwa aturan penjumlahan yang telah kita bahas dalam bab sebelumnya.
Berdasarkan aturan penjumlahan, banyaknya bit string dengan panjangnya n yang tidak memiliki substring 20 berurutan sama dengan banyaknya bit string yang diakhiri dengan 0 ditambah banyaknya string yang diakhiri dengan 1. Kita akan mengasumsikan bahwa n lebih besar sama dengan 3, yang berarti bit string sedikitnya memiliki panjang 3. Nah, banyaknya bit string dengan panjang n yang diakhiri dengan 1 dan tidak memiliki substring 2, 0 berurutan dapat diperoleh dari bit string yang tidak memiliki substring 2, 0 berurutan yang panjangnya n-1 dengan menambahkan 1 di akhir. Akibatnya, ada an-1 bit string dengan kriteria ini. an sama dengan an-1 ditambah an-2 untuk n lebih dari sama dengan 3. Syarat awalnya A1 ini sama dengan 2 karena bit string dengan panjang 1 yaitu 0 dan 1 tidak memiliki 2 0 yang berurutan, dan A2 sama dengan 3 karena string dengan panjang 3 adalah 0 1 1 0 dan 1 1. Untuk menemukan A5, kita akan menggunakan relasi rekurensi sebanyak 3 kali. Untuk mencari A3, kita bisa cari dari A2 ditambah A1, 3 plus 2, 5. A4, kita bisa mencarinya dari A3 ditambah A4, 5 tambah 3, 8. Berikutnya juga A5 bisa dicari dengan A4 ditambah A3. 8 tambah 5 sama dengan 13. Itu sesuai dengan rumus yang kita relasi rekurensinya yang kita simpulkan tadi. Nah, sebagai catatan, jika AN memenuhi relasi rekurensi yang sama seperti barisan Fibonacci, karena A1 sama dengan F3, A2 sama dengan V4, serta AN sama dengan Fn plus 2. Sekarang kita akan masuk kepada contoh keempat, kode word enumerating. Sebuah sistem komputer mengidentifikasikan sebuah string dengan digit desimal merupakan string yang valid jika string tersebut memuat digit 0 sebanyak bilangan genap. Sebagai contoh, string 1230407869 adalah valid, sedangkan string 120987045608 ini tidak valid. Misalkan AN adalah banyaknya kode word dengan digit yang valid, temukan relasi rekurensi untuk AN-nya. Penyelesaiannya, kita ambil jika n sama dengan 1, maka A1-nya 9. Karena dari 10 string 1 digit, hanya satu yang string 0 tidak valid. Relasi rekurensi untuk barisan ini dapat diperoleh dengan memandang bagaimana string n digit ini yang valid dapat dibangun dari string n-1 digit. Ada dua cara untuk membentuk string n digit yang valid dari string sebelumnya. Yang pertama, sebuah string n digit yang valid dapat diperoleh dengan menambahkan string n-1 digit yang valid dengan angka selain 0. Penambahan ini dilakukan dengan 9 cara, sehingga dengan cara ini string n digit yang valid dapat dibentuk dengan 9 an-1 cara. Yang kedua, sebuah string n digit yang valid dapat diperoleh dengan menambahkan 0 ke string dengan panjang n-1 yang tidak valid. Ini menghasilkan sebuah string yang memuat digit 0 sebanyak bilangan genap. Karena string yang tidak valid dengan n-1 memuat digit sebanyak bilangan ganjil. Sebanyaknya cara dengan jalan ini dapat dilakukan dengan sebanyak string n-1 digit yang tidak valid. Karena ada 10 pangkat n-1 string digit desimal yang panjangnya n-1 adalah valid. Berarti ada 10 pangkat n-1 dikurangkan dengan an-1 string n digit yang valid yang dibangun dengan cara kedua. Sehingga berdasarkan aturan penjumlahan, banyaknya string yang valid dengan panjang n adalah
AN sama dengan 9A N-1 ditambah 10 pangkat N-1 dikurangkan AN kurang 1 sehingga dapatkan hasil 8A N-1 ditambah 10 pangkat N-1. Itu adalah sebuah hasil relasi rekurensi dari kode word enumerating. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang bentuk umum relasi rekursif oleh teman saya yaitu Nurul Alfiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk umum relasi rekursif. Suatu relasi rekursif linear order K dengan koefisien konstanta adalah suatu relasi rekursif dalam bentuk AN sama dengan C1 dikali dengan AN-1 ditambah C2 dikali AN-2 ditambah CK dikali AN min K, di mana C1, C2 sama dengan CK sebagai konstanta dengan nilai CK tidak sama dengan 0. Pengertian dari istilah linear dan koefisien konstanta adalah untuk yang koefisien linear adalah tidak ada pangkat atau produk dari AC. Untuk koefisien konstanta, C1, C2 sampai dengan CK adalah konstanta atau tidak tergantung pada N. Bentuk umum relasi rekursif homogen linear berderajat K dengan koefisien konstan adalah sebagai berikut. AN sama dengan C1 dikali AN-1 ditambah C2 dikali AN-2 ditambah sampai dengan CK dikali AN-K. Untuk contoh-contohnya adalah yang pertama, PN sama dengan 1 dikali 12 dikali PN-1. Yang kedua ada FN sama dengan FN-1 ditambah dengan FN-2. Dan seterusnya. Selanjutnya, solusi relasi rekursif. Langkah dasar dalam memecahkan relasi rekursif homogen linear adalah mencari solusi dalam bentuk AN sama dengan R pangkat N dengan R konstan. AN sama dengan R pangkat N adalah solusi dari AN sama dengan C1 ditambah AN-1. Mohon maaf, AN sama dengan C1 dikali AN-1 ditambah C2 dikali AN-2 ditambah sampai dengan CK dikali AN-K. Jika dan hanya jika R pangkat N sama dengan C1 dikali R pangkat N-1 ditambah C2 dikali R pangkat N-2 ditambah CK dikali R pangkat N-K. Bila kedua ruas dibagi dengan R pangkat N-K diperoleh R pangkat K sama dengan C1 dikali R pangkat K-1 ditambah C2 dikali R pangkat K-2 ditambah sampai dengan C K-1 dikali R dikurangi dengan CK sama dengan 0. Persamaan ini disebut persamaan karakteristik dari relasi rekursif. Solusi dari persamaan ini disebut akar karakteristik. Di dalam bab ini ada beberapa teorema yang dapat digunakan untuk menentukan solusi homogen relasi rekursif linear homogen berderajat K. Untuk teorema yang pertama, misal C1, C2 bilangan real dan persamaan R kuadrat dikurangi C1R dikurangi C2 sama dengan 0, mempunyai dua akar berbeda R1 dan R2. Barisan AN, solusi dari relasi rekursif AN sama dengan C1 dikali AN-1 ditambah C2 dikali AN-2 jika dan hanya jika AN sama dengan alfa 1 dikali R1 pangkat N ditambah alfa 2 dikali R2 pangkat N dengan N 0, 1, 2 sampai seterusnya. Dan alfa 1 dan alfa 2 adalah konstanta. Untuk contohnya kita bisa lihat AN sama dengan AN-1 ditambah 2AN-2. Carilah solusi dari persamaan itu dengan A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Untuk solusinya berdasarkan teorema yang pertama, persamaan karakteristiknya R kuadrat dikurangi R dikurangi 2 sama dengan 0, mempunyai
akar R sama dengan 2 dan R sama dengan negatif 1. Untuk kasus yang pertama, solusi relasi rekursif berbentuk AN sama dengan alfa 1 dikali 2 pangkat N ditambah alfa 2 dikali negatif 1 pangkat N. Karena A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7 diperoleh AN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N dikurangi negatif 1 pangkat N. Jika akar karakteristik dari relasi rekursif berderajat 2 merupakan akar rangkap 2, dapat digunakan teorema yang kedua untuk menentukan bentuk solusinya. Bunyi dari teorema yang kedua adalah misalkan C1, C2 bilangan real dan persamaan R kuadrat dikurangi C1R dikurangi C2 sama dengan 0 mempunyai satu akar rangkap R0. Barisan AN, solusi dari relasi rekursif AN sama dengan C1 dikali AN-1 ditambah C2 dikali AN-2 jika dan hanya jika AN sama dengan alfa 0 dikali R0 pangkat N ditambah alfa 1 dikali N dikali R1 pangkat N dengan N sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan seterusnya dengan alfa 1 dan alfa 2 adalah konstanta. Untuk contohnya, tentukan solusi dari relasi rekursif AN sama dengan 6 dikali AN-1 dikurangi 9AN-2 dengan kondisi awal A0 sama dengan 1 dan A1-nya sama dengan 6. Untuk penyelesaiannya, satu-satunya akar dari R kuadrat dikurangi 6R ditambah 9 sama dengan 0 adalah 3. Oleh karena itu, solusi dari relasi rekursif adalah AN sama dengan alfa 1 dikali 3 pangkat N ditambah alfa 2 dikali N dikali 3 pangkat N untuk konstanta alfa 1 dan alfa 2. Menggunakan kondisi tersebut diperoleh A0 sama dengan 1 sama dengan alfa 1. A1 sama dengan 6 sama dengan alfa 1 dikali 3 ditambah dengan alfa 2 dikali 3. Penyelesaian dalam dua persamaan tersebut menunjukkan alfa 1 dan alfa 2-nya sama dengan 1. Akibatnya, penyelesaian dari relasi rekursif AN sama dengan 6 AN-1 dikurangi 9 AN-2 dalam kondisi awal tersebut adalah AN sama dengan 3 pangkat N ditambah N dikali dengan 3 pangkat N. Untuk teorema yang ketiga, misalkan C1, C2 sampai dengan CK, bilangan real dan persamaan karakteristik R pangkat K dikurangi C1 dikali R pangkat K-1 dikurangi C2 dikali R pangkat K-2 dikurangi sampai dengan C K-1 dikali R dikurangi CK sama dengan 0 mempunyai K akar R1, R2 sampai dengan RK yang berbeda. Maka solusi relasi rekursif AN sama dengan C1 dikali AN-1 dan C ditambah C2 dikali AN-2 ditambah sampai dengan CK dikali AN-K selalu berbentuk AN sama dengan alfa 1 R1 pangkat N ditambah alfa 2 dikali R2 pangkat N ditambah sampai dengan alfa K dikali RK pangkat N dengan N adalah 0, 1, 2 sampai seterusnya dan alfa I-nya adalah 0, 1 sampai dengan K konstan. Untuk contoh dari teorema yang ketiga adalah tentukan solusi dari relasi rekursif AN sama dengan 6 AN-1 dikurangi 11 AN-2 ditambah 6 AN-3 dengan kondisi awal A0-nya sama dengan 2, A1-nya sama dengan 5 dan A2-nya sama dengan 15. Untuk penyelesaian dari soal tersebut, kita tentukan persamaan karakteristiknya, yaitu R pangkat 3 dikurangi 6R kuadrat ditambah 11R dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi, akar-akarnya R sama dengan 1, R sama dengan 2, dan R sama dengan 3. Dengan demikian, solusinya berbentuk AN sama dengan alfa 1 dikali
1 pangkat N ditambah alfa 2 dikali 2 pangkat N ditambah alfa K dikali 3 pangkat N. Dari kondisi awalnya diperoleh AN sama dengan 1 dikurangi 2 pangkat N ditambah 2 dikali 3 pangkat N. Untuk teorema yang terakhir yaitu teorema keempat, misal C1, C2 sampai dengan CK bilangan real dan persamaan karakteristik R pangkat K dikurangi C1 dikali R pangkat K min 1 dikurangi C2 dikali R pangkat K min 2 dikurangi sampai dengan C K min 1 dikali R dikurangi dengan CK sama dengan 0, mempunyai T akar R1, R2 sama dengan RT berbeda dengan multiplisitas M1, M2 sama dengan MT. M1 plus M2 plus M dan seterusnya sampai MT sama dengan K. Maka solusi relasi rekursif adalah AN sama dengan C1 dikali AN-1 ditambah C2 dikali AN-2 ditambah sampai dengan CK dikali AN-K. Selalu berbentuk AN sama dengan penjumlahan dari alfa 0 ditambah alfa 1 dikali N ditambah alfa 2 dikali N kuadrat ditambah alfa M1 dikurangi 1 dikali N pangkat M1 dikurangi 1 dikalikan dengan R1N ditambah penjumlahan dari B0 B1 dikali N ditambah B2 dikali N kuadrat ditambah sampai dengan beta M2 dikurangi 1 dikali dengan N pangkat M2 dikurangi 1 dikalikan dengan R2 dipangkatkan dengan N sampai dengan sigma 0 ditambah sigma 1 dikalikan dengan N ditambah dengan sigma 2 dikali N kuadrat ditambah sampai dengan sigma M1 dikurangi 1 dipangkatkan dengan N pangkat M2 dikurangi 1 dikali. Dan semua itu nilai dari sigma dari 0 sampai M2-1 itu dikalikan dengan RT dipangkatkan N. Ya, untuk contoh dari teorema 4 akan disampaikan oleh Saudari Maharani. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Alfi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari teorema 4, yaitu contoh nomor 8. Tentukan solusi dari relasi rekursif, di mana terdapat barisan rekursif yaitu AN sama dengan negatif 3A N-1 min 3A N-2 min AN min 3 dengan kondisi awal A0 nya 1, A1 nya negatif 2 dan A2 nya negatif 1. Solusi contoh 8. Jadi langkah pertama itu kita menentukan persamaan karakteristiknya. Nah, persamaan karakteristiknya itu bisa dilihat seperti ini ya, karena tadi kan barisannya dari negatif 3 dan seterusnya. Kemudian karena ini pangkat tertingginya adalah N pangkat 3, maka semua persamaan karakteristik ini dibagi dengan pangkat tertinggi. Setelah itu disederhanakan sehingga diperoleh persamaan karakteristiknya, yaitu R pangkat 3 ditambah 3R pangkat 2 ditambah 3R ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa memperoleh akar-akar karakteristiknya, yaitu R sama dengan negatif 1 dengan multiplisitas 3 atau R1 nya negatif 1, R2 nya negatif 1 dan R3 nya negatif 1. Berdasarkan teorema 4, solusi relasi rekursif berbentuk seperti ini ya. Ini adalah
bunyi dari teorema 4 yang sudah dijelaskan oleh saudari Alfi. Nah, karena kondisi awal yang diberikan, jadi ini dari soal A0 sama dengan 1, A1 sama dengan negatif 2, dan A2 yaitu negatif 1, maka diperoleh A0-nya ya dengan alfa 1,0. Jadi gini, ini kan A0-nya 1, maka ketika n-nya 0, maka di sini pangkat min 1, pangkat dari min 1 itu 0. Ya, di sini kan juga berdasarkan teorema 4. Ya, berdasarkan teorema ini min 1 itu adalah R-nya, akar-akar karakteristiknya. Nah, karena di sini A0, maka pangkatnya itu 0 semua. Diperoleh alfa 1,0 yaitu 1. Nah, nanti dari alfa 1,0 ini disubstitusikan ke A1 dan A2 untuk memperoleh alfa 1,1 dan alfa 1,2. Caranya sama ya. Jadi ketika A1 itu kan n-nya 1. Berarti di sini alfa 1,0 dikali negatif 1 pangkat 1 ditambah alfa 1,1 dikali 1. 1 ini kan juga n. Nih, dari rumusnya n. Maka dikali 1 dikali negatif 1 pangkat 1 ditambah alfa 1,2 dikali 1 kuadrat. Ini kenapa kuadrat? Dari teoremanya ya. Dikali negatif 1 pangkat 1 sama dengan negatif 2, ini dari soalnya. Nah, kemudian disederhanakan sehingga diperoleh negatif alfa 1,1 min alfa 1,2 sama dengan negatif 2. Ini sebagai persamaan kedua. Kemudian dengan langkah yang sama untuk A2 kita peroleh persamaan ketiga, yaitu 2 alfa 1,1 ditambah 4 alfa 1,2. Nah, dari persamaan 2 dan 3 itu kita eliminasi sehingga diperoleh nilai alfa 1,1 yaitu 3 dan alfa 1,2 yaitu negatif 2, sehingga didapat solusi dari relasi rekursifnya, yaitu seperti ini ya. Barisannya solusinya yaitu AN sama dengan 1 ya. Ini tadi alfa 1,0 nya ya, dikali negatif 1, ini adalah akar-akar persamaan karakteristik tadi dari soal pangkat n ditambah 3 kali n dikali negatif 1 pangkat n plus negatif 2 dikali n kuadrat dikali min 1 pangkat n, atau bisa lebih disederhanakan lagi karena ini masing-masing dari solusi ada negatif 1 pangkat n, maka dibuatlah menjadi AN sama dengan dalam kurung 1 ditambah 3n dikurangi 2n kuadrat kurung tutup dikali negatif 1 pangkat n ya. Begitu. Kemudian kita masuk ke materi relasi rekursif linier non homogen dengan koefisien konstanta. Kita telah melihat bagaimana menyelesaikan relasi rekursif linier homogen dengan koefisien konstanta. Nah, jadi di sini ada relasi rekursif linier non homogen dengan koefisien konstanta, yaitu hubungan rekursif bentuk AN sama dengan C1 AN min 1 ditambah C2 AN min 2 ditambah sampai CK AN min K plus Fn. Nah, di sini Fn ketika Fn-nya itu tidak sama dengan 0, maka dia disebut sebagai persamaan linier non homogen ya, persamaan relasi rekursif linier non homogen ketika ini Fn-nya itu tidak 0. Kalau Fn-nya 0 berarti dia homogen. Begitu. Dimana C1, C2, C3 bilangan real dan Fn itu fungsi yang tidak
identik 0 tergantung hanya pada n relasi rekursifnya. Nah, di sini AN sama dengan C1 AN-1 plus C2 AN-2 plus sampai CK AN-K ini disebut sebagai relasi rekursif homogen. Ya, ini sudah dijelaskan oleh saudari Alfi. Jadi ada hubungannya sama relasi rekursif yang non homogen. Nah, ini berperan penting dalam solusi dari relasi rekursif non homogen. Jadi saling terkait antara homogen dengan yang non homogen. Contoh 9, masing-masing hubungan rekursif. Nah, ini contohnya jika ada AN sama dengan AN-1 plus 2 pangkat N. Nah, ini disebut persamaan linier non homogen berorde 1 ya. 2 pangkat N-nya ini adalah konstantanya gitu. Kemudian AN sama dengan AN-1 plus AN-2 plus N kuadrat plus N plus 1. Dia merupakan persamaan linier non homogen berorde 2 ya, karena ini orde pertama, ini orde kedua, dan N kuadrat plus N plus 1 itu adalah konstantanya. Kemudian AN sama dengan 3AN-1 plus N 3 pangkat N merupakan persamaan linier non homogen berorde 1, dan AN-1 plus AN-2 plus AN-3 plus N faktorial ini merupakan persamaan linier non homogen berorde 3. Nah, contoh di atas ini ya yang sudah saya sampaikan itu adalah relasi rekursif linier non homogen dengan koefisien konstantanya. Ini konstantanya. Ya. Nah, kalau persamaan relasi rekursif linier homogennya itu berarti yang AN-1 ini, kemudian yang kedua ini ya, yang ketiga ini, dan yang keempat ini ya. Bisa kalian lihat di bagian PPT-nya di sini. Selanjutnya, fakta tentang kunci relasi rekursif non homogen dengan koefisien konstanta adalah bahwa setiap solusi adalah jumlah dari solusi tertentu dan solusi dari linear terkait relasi rekursif homogen, seperti yang ditunjukkan teorema 5. Nah, inilah bunyi dari teorema 5. Jika solusi khusus, ya ini namanya solusi khusus atau solusi partikular ya, AN pangkat P, dia merupakan solusi khusus dari relasi rekursif linier non homogen dengan koefisien konstanta atau tadi saya sebut sebagai solusi partikular. Ini bentuknya. Maka setiap solusi nantinya itu dalam bentuk AN pangkat P ditambah AN pangkat H, di mana AN pangkat H itu adalah solusi yang terkait relasi rekursif homogen atau bisa disebut sebagai solusi homogen, dan inilah bentuk relasinya atau persamaannya. Kunci menyelesaikan relasi rekursif non homogen yaitu dengan menemukan solusi tertentu, maka setiap solusi adalah jumlah dari solusi ini dan solusi dari relasi rekursif homogen yang terkait. Meski tidak ada metode yang umum untuk menemukan solusi seperti itu yang berfungsi untuk setiap fungsi Fn, ada teknik yang bekerja untuk jenis fungsi tertentu Fn seperti polinomial dan ketepatan konstanta. Sebagai contoh kita ilustrasikan dalam contoh 10 dan contoh 11. Contoh 10, temukan semua solusi dari relasi rekursif berikut. Apa solusinya dengan A1 sama dengan 3? Ya, kita jawab persamaan linier homogen yang terkait yaitu AN sama dengan 3AN-1. Nah, solusi homogennya yaitu
alfa 3 pangkat n, di mana alfa itu adalah konstanta. Karena fn-nya itu 2n dan dia merupakan polinomial dalam derajat 1, maka solusi percobaan yang masuk akal itu adalah fungsi linier dalam n. Kita katakan bahwa Pn itu adalah Cn plus D merupakan sebuah solusi. Nah, persamaan yang diketahui kan ini kan tadi soalnya. Nah, kita mau mencari nilai C sama D. Caranya dengan mensubstitusikan ke persamaan yang diketahui, yaitu ini dari soalnya. Kita perhatikan Cn plus D itu sama dengan 3 dalam kurung C dalam kurung n-1 kurung tutup ditambah D kurung tutup ditambah 2n. Ini dikalikan ya, kemudian melalui beberapa proses sampai dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu menjadi 2 ditambah 2C dikelompokkan, kemudian dikalikan n ditambah 2D min 3C sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa 2 plus 2C itu merupakan C. 2D min 3C itu merupakan D. Nah, dari sini kita cari nilai C ya, dengan cara 2 plus 2C sama dengan 0. Jadi dipindah ruas dan kita dapatkan C-nya min 1. Selanjutnya mencari D juga sama. Kita ambil 2D min 3C sama dengan 0. Kemudian karena C sudah diketahui min 1, jadi disubstitusikan sehingga diperoleh nilai D-nya negatif 3/2. Nah, ini menunjukkan bahwa Cn plus D itu adalah solusi jika dan hanya jika C-nya negatif 1 dan D-nya negatif 3/2. Karena itu solusi khususnya atau solusi partikularnya yaitu negatif n negatif 3/2. Menurut teorema 5, semua solusi itu kan tadi berbentuk jumlah dari solusi partikular ditambah solusi homogen. Nah, kita jumlahkan aja solusi partikularnya tadi udah ketemu dan ditambah solusi homogen tadi di awal, alfa dikali 3 pangkat n. Nah, diketahui bahwa A1-nya itu 3. Karena itu kita misalkan n-nya 1. Kenapa kok 1? Karena di sini A1, n-nya 1. Nah, kami menemukan bahwa 3 sama dengan negatif 1 dikurangi 3/2 ditambah 3 alfa. Jadi di sini kan diketahui solusinya itu negatif n-nya diganti 1, maka di sini min 1 ya. Kemudian ini 3 pangkat n juga diganti menjadi 3 pangkat 1. Ini tidak saya tulis pangkatnya, langsung aja kemudian disederhanakan sehingga diperoleh alfa yaitu 11/6. Jadi solusi umum yang kami cari yaitu AN sama dengan negatif N dikurangi 3/2 ditambah 11/6 dikali 3 pangkat N. Selanjutnya yaitu contoh nomor 11. Temukan semua solusi dari relasi rekursif berikut. Ya, jadi ini adalah relasi rekursif non homogen ya. Nah, bagaimanakah solusinya? Pertama, kita tentukan dulu persamaan linier homogen yang terkait dari soal yang diberikan, yaitu AN sama dengan 5A n-1 dikurangi 6A n-2. Nah, dari persamaan linier homogen tersebut kita bisa menemukan persamaan karakteristiknya, yaitu R kuadrat min 5R plus 6 sama dengan 0. Nah, untuk mencari R kuadrat min 5R plus 6 ini ya, itu langkah-langkahnya sudah ada di seperti contoh nomor 9 ya. Kemudian dengan
persamaan ini kita bisa menemukan akar-akarnya, yaitu akar R1 sama dengan 3 dan R2-nya yaitu 2. Solusi homogen atau disingkat dengan AN pangkat H yaitu alfa 1 dikali 3 pangkat N ditambah alfa 2 dikali 2 pangkat N. Jadi ini karena R-nya tadi 3 dan 2, maka di sini dituliskan 3 dan 2, di mana alfa 1 dan alfa 2 adalah konstanta. Kemudian karena Fn-nya yaitu 7 pangkat N, ini dari soal yang diberikan tadi ya. Solusi uji coba yang masuk akal yaitu AN pangkat P sama dengan C dikali 7 pangkat N, di mana C adalah konstanta. Nah, untuk mencari nilai C dengan cara mensubstitusikan ke persamaan ini tadi, persamaan linier non homogennya. Ya, ini tadi kan soalnya, sehingga diperoleh seperti ini ya. Ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian diproses sampai dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi ini begini, karena 7 pangkat N ya, 7 pangkat N ada di sebelah ruas kanan dan ruas kiri, sehingga saya gabungkan menjadi 49C dikali 7 pangkat N sama dengan dalam kurung 35C dikurangi 6C ditambah 49 dikali 7 pangkat N. Karena ini sama-sama ada perkalian dengan 7 pangkat N, sehingga saya coret ya kedua ruas menjadi persamaannya yaitu 49C sama dengan 35C dikurangi 6C ditambah 49. Kemudian disederhanakan, diperoleh nilai C atau konstantanya yaitu 49/20. Oleh sebab itu AN pangkat P adalah 49/20 dikali 7 pangkat N. Ini merupakan solusi khususnya atau bisa disebut sebagai solusi partikular. Menurut teorema 5, semua solusi itu ada dalam bentuk AN sama dengan AN pangkat H ditambah AN sama dengan alfa 1 dikali 3 pangkat N. Ini adalah solusi dari homogennya tadi ya di awal, yaitu AN pangkat H plus alfa 2 dikali 2 pangkat N dikali 49/20 dikali 7 pangkat N. Ini merupakan solusi khusus atau solusi partikular yang simbolnya itu AN pangkat P. Nah, dalam contoh 10 dan 11 kami membuat dugaan bahwa ada solusi dari bentuk tertentu. Dalam kedua kasus kami dapat menemukan solusi tertentu. Ini bukan kesalahan. Jadi setiap kali Fn itu adalah hasil dari polinomial dalam N dan ketepatan N dari semua konstanta. Nah, begini. Jadi tadi kan dalam contoh 11 itu tidak diketahui kondisi awalnya ketika A1-nya berapa, A2-nya berapa, dan seterusnya. Sehingga solusi yang terbentuk itu nanti akan ditemukan ketika N-nya itu apakah 0, nanti bisa dicari dari sini ya, begitu. Lanjut ke teorema 6, anggaplah AN relasi rekursif linear homogen yang bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah relasi rekursif linear non homogen, di mana C1, C2 sampai CK adalah bilangan real dan Fn itu adalah BT N pangkat T ditambah BT min 1 N pangkat T min 1 sampai B0 ya, itu dikalikan dengan S pangkat N, di mana B0, B1 sampai BT dan S itu adalah bilangan real ketika S
ini bukan akar dari persamaan karakteristik relasi rekursif homogen terkait, maka ada solusi khusus dari bentuk seperti ini. Ya. Nah, ketika S itu akar perkalian kuadrat M, ada solusi khususnya. Inilah solusi khususnya. Catatan, pada kasus ini ketika S adalah akar dari perkalian berulang M pada persamaan karakteristik relasi rekursif linier homogen, faktor N pangkat M memastikan bahwa solusi khusus yang diusulkan belum menjadi solusi dari relasi rekursif linier homogen terkait. Untuk contohnya, di sini apa bentuk dari solusi khusus relasi rekursif linier non homogen? AN sama dengan 6A N-1 min 9A N-2 ditambah Fn. Dengan Fn-nya itu berupa Fn sama dengan 3 pangkat N, N3 pangkat N, N kuadrat 2 pangkat N, dan dalam kurung N kuadrat plus 1 dikali 3 pangkat N. Nah, solusinya yaitu langkah pertama mencari relasi rekursif linier homogennya, yaitu AN sama dengan 6A N-1 dikurangi 9A N-2. Nah, dari relasi rekursif linier homogen itu kita bisa buat persamaan karakteristiknya, yaitu R kuadrat min 6R plus 9. Persamaan itu bisa juga disederhanakan menjadi dalam kurung R-3 dikuadratkan. Persamaan ini itu memiliki satu akar, yaitu R sama dengan 3 dari 2 perkalian kuadrat, atau dia multiplisiti sebanyak 2 kali, ya. Nah, untuk menerapkan teorema 6 dengan Fn dari bentuk Pn dikali S pangkat N, di mana Pn ini adalah polinomial, S itu adalah sebuah konstanta. Nah, kita perlu bertanya apakah S ini adalah akar dari persamaan karakteristik ini enggak, gitu. Karena S tadi diketahui 3 adalah akar perkalian kuadrat M sama dengan 2, tapi S itu bukan akar, dari teorema 6 diperoleh sebuah solusi khusus, yaitu bentuk P0 N kuadrat 3 kuadrat jika Fn-nya yaitu 3 pangkat N. Yang kedua, bentuk N kuadrat dalam kurung P1N ditambah P0 kurung tutup dikali 3 pangkat N jika Fn-nya yaitu N dikali 3 pangkat N. Bentuk yang ketiga yaitu dalam kurung P2 N kuadrat ditambah P1N ditambah P0 kurung tutup dikali 2 pangkat N jika Fn sama dengan N kuadrat dikali 2 pangkat N. Yang terakhir bentuknya yaitu N kuadrat dikali dalam kurung P2N kuadrat ditambah P1N ditambah P0 kurung tutup dikali 3 pangkat N jika Fn-nya N kuadrat plus 1 dikali 3 pangkat N. Syarat penyelesaian harus diambil ketika S sama dengan 1. Pada bagian tertentu, untuk menerapkan teorema ini dengan Fn sama dengan BTNT plus BT-1 NT-1 plus sampai B0, parameter S mengambil nilai S sama dengan 1. Jadi seperti itulah presentasi kami dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.